Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Satya BMC? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Satya BMC, soleh bermanfaat. Belum kompak. Satya BMC, Soleh bermanfaat. Oke, tahu nggak jargonnya di tahun ini apa? Tahu. Apa? Itu kan data driven sama ultimate service. Oh, itu bukan. Nah, dari saya langsung. Apa? Baru berarti ini. Ya udah disampaikan kemarin, ya kan? Adalah Oh, tahu aku. ah. Great inspiration. Wih, kasih aplaus buat Ustadz Indra. Kayaknya langsung kasih gift aja ya. Wih, orang sensing. Selamat, ya nggak? Semangat ya? Iya, nggak apa-apa ya, bisa buat parkir hari ini di tukang pecel, oke ya. Ada part 2 kali. Tenang aja. Kita adalah hasil apa yang kita respon, apa? Kita adalah hasil yang kita respon. Bener nggak? Nah, siapa yang merespon cepat, optimis, antusias? Ini tahun 2025 guys, masa mau sama 2024? Mau nggak? Nah, nasibnya mau lebih baik atau sama? Lebih baik. Sama aja udah nggak celaka, bener nggak? Apalagi kita harus lebih baik. Kayak yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik sahabat Satya luar biasa ya hari ini. Apa coba senyum dulu katanya ya nggak? Coba lihat tadi udah disambut belum oleh lead of LQ ya nggak? Udah, gimana tadi? Tamu Allah. Gitu tadi ya. Nah, coba gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mbak Ayu datang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus digituin doang ya Allah satu. Dia udah merengut lagi. Responnya gimana? Gitu doang. Hah? Responnya Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Udah ngaji, tahsin, kayak mulail kayaknya ya nggak? Gitu, ada lead of mudirnya LQ ya kan, Lumbung Quran. Salamnya tadi, masa didiem gini aja. Coba ulangi, role play. Kasih apa, Pak? Ya terserah ke siapa dulu. Nabi. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam lah. Tuh. Gak usah ngomongin Al-Baqarah, Ustaz. Ngajarin salam dulu, ya nggak? Bener nggak? Assalamualaikum. Masya Allah, Ustaz. Ini PR antum agak luar biasa ya kan di tahun 2025. Bisa dipahami ya? Coba. Semua satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, terus satu-satu semuanya kan belum? Oh, salikin. Saya lagi. Coba yang paling pas dulu. Ah. Salikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazku. Kok sampai badannya yang linglai gitu. Waduh, agak ngeri juga ini. Jangan menayu. Ini belum nikah ya? Waduh, agak berbahaya ini ya. Oh, biasa itu Oke. ke situ. Waalaikumsalam. Sampai linglai gitu kan. Waduh, gawat sih ini. Yuk. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Keren nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Oh, biasa gitu ya. Ya, insya Allah. Jadi energi 2025 harus beda di seperti tahun-tahun sebelumnya. Bener nggak? Oke ya. Tadi udah disampaikan energi kita adalah energi menginspirasi. Oke? Setiap orang, setiap hari berpikir apa yang bisa menjadi inspirasi. Bener nggak? Gitu ya. Ini tidak ada settingan media. Ya saya tukang konten, tukang media hari ini harus menjadi inspirasi ya nggak? Nanti kalau udah 1 juta subscriber, wih Pak kok bisa? Ya kan dari dulu awal tahun saya udah konten Mas. Wih gitu misalkan ya nggak? Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada sebuah tulisan yang sudah dipajang, ya kan saya bilang. Dan akan menjadi pajangan selamanya ketika kita hanya lewat, oh iya bagus gitu ya nggak? Sampai ada yang nanya, kok ini ada scan juga, ini apa isinya? Nah berarti penting. Setiap tulisan yang ada di Surah BMC ini, setiap jengkal, sudut itu harus memberikan makna dan tujuan yang jelas. Apa? Makna dan tujuan. Nah, ya, harus memberikan makna dan tujuan. Paham ya? Setiap detail tulisan, warna, font, scan ini kan nggak sembarangan ini ya nggak? Ini berapa kali revisi ini untuk bisa dapat ini kan gitu kan? Jadi kita harus memahami ada sebuah karya hebat yang sudah dihasilkan dari orang-orang yang sudah berupaya gitu kan? Kan nggak tahu di belakang layar ya kan?
desain itu sudah berapa kali revisi misalkan. Nah, maka kita sebagai bentuk mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah diupayakan ya, walaupun masangnya miring-miring kayaknya ya, kurang lurus gitu kan. Enggak, ini plafonnya yang miring ya kan. Atau ini juga udah dikasih tahu sampai bawah kok masih segini gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya manusia kan. Hidup adalah siap menerima ketidaksempurnaan. Wih, makin dalam pokoknya 2025 ini ya nggak. Bagaimana setiap orang harus bisa menginspirasi bagi diri, keluarga, dan organisasi, ya kan? Organisasi ini harus bisa menjadi inspirasi bagi organisasi lain, ya nggak? Dimulai dari Oke, baik, terima kasih. Nggak perpanjang lebar, dari atas dulu. Ada logo BMC. Apa itu BMC? Nah, ada warna biru, ada warna emas, ada warna merah. Nah, silahkan nanti itu ada makna dan tujuannya, Mas. Ya, bila perlu nanti ada panah-panah khusus kenapa logo ini ada. Paham ya? Kita akan cari lagi. Maka teman-teman hadir ke sini harus punya makna dan tujuan. Kalau nggak kayak robot, ya nggak? Cuman masuk, absen, ngaji, pulang. Sudah banyak di tempat lain yang hafal Quran, ngaji, tapi tidak menemukan makna dan tujuan. Dia ngapain di situ, ya nggak? Oke? Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ini hari ini. Terus aja namanya belum belajar, ya kan? Yang selanjutnya adalah ada visi misi. Apa itu visi Berkah Marini Center? Ada dua, visi dunia dan visi akhirat. Yang pertama visi dunia. Yuk, ada yang mau menyampaikan? Saya. Oh, luar biasa. Ini kelihatan nih, antusias ini berarti nasibnya mulai berubah dikit-dikit. Oke, silahkan Mas Robi. Ya, masa mau direnungin? Kita mau denger kan? Visi dunia Berkah Marini Center. Yang lain ikutan berarti. Visi dunia Berkah Madani Center. Terwujudnya masyarakat madani berkarakter profesional. Terwujudnya masyarakat madani berkarakter profesional, berakhlak Al-Quran berbasis kemasjidan. Berakhlak Al-Quran berbasis kemasjidan. Nah, coba tutup mata semuanya. Udah hafal? Nah, SOP baca visi misi, ya kan? Dibaca, dipahami, ya Pak? Dia hafal, diamalkan. Nah, gitu ya. Dipraktekkan, diajarkan lagi. Nah, kurang lebih gitu ya. Coba visi dunia, merem. Visi dunia terwujudnya masyarakat madani berkarakter profesional, berakhlak Al-Quran berbasis kemasjidan. Ya, yang belum hafal suruh ngapain ya? Nah, itu next ya. Besok itu udah berlaku ya kan? Suruh lari, suruh jogging, suruh jongkok ya terserah ya gak? Atau masuk ke ruangan kantor ngesot gitu kan, terserah. Ini dulu kayak tadi tuh, oh setelah berdiri ternyata hidayahnya masuk saat ya kan? Al-Asr udah berapa kali? Udah 3 kali gitu kan. Nah, berarti suruh berdiri itu bagian dari internalisasi, ya nggak? Repetition. Nah, pengulangan adalah ibu dari segala ilmu, ya nggak? Nggak bisa kita baru udah tahu kok. Hafal aja belum, dibaca enggak. Apalagi dihafal, apalagi dipahami, apalagi dipraktekkan, apalagi menuju ini ya agak jauh, ya nggak? Oke, kurang lebih kita lagi ikhtiar ke sana. Oke, selanjutnya ada visi akhirat. Apa visi akhirat? Siapa yang mau? Saya. Wih, luar biasa nih. Jodohnya mulai dekat ini berarti ya kan? Mendapat ridho Allah. Ngomong dulu bareng-bareng visi akhirat. Langsung aja dia ya. Oke, visi akhirat kita ya, visi akhirat BMC Berkah Madani Center bisa diikuti bersama-sama. Mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah. Masuk surga bersama keluarga besar dan sahabat. Masuk surga bersama keluarga besar dan sahabat. Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Serta bertetangga dengan Rasulullah. Serta bertetangga dengan Rasulullah. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada misi. Ada yang mau? Saya. Wih, keren. Anak kuliah di mana? Universitas. BMC University. Waduh, nggak ada lagi ya? Nggak ngerti, saya nggak kuliah, nggak. Lagi belajar di mana? BMC University. Wih, keren nggak? MBA ya, masjid bersama. Ya terus. Misi Berkah Madani Center.
Misi Berkah Madani Center. Yang pertama membangun Baitul Muamalah. Yang pertama membangun Baitul Muamalah. Kedua membangun Baitullah. Kedua membangun Baitullah. Ketiga membangun Baitul Tarbiyah atau Quran. Ketiga membangun Baitul Tarbiyah atau Quran. Keempat membangun Baitul Mal. Keempat membangun Baitul Mal. Luar biasa. Ada yang sudah hafal semuanya? Angkat tangan. Saya. Wih, silahkan Mas Robi. Merem. Tutup matanya. Aduh. Visi misi BMC. Visi, ya. Akhirat Berkah Madani Center. Terwujudnya masyarakat. Visi dunia itu. Visi dunia. Terwujudnya masyarakat madani berkarakter profesional, berakhlak Al-Quran berbasis kemasjidan. Oke. Visi akhirat Berkah Madani Center. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama keluarga besar dan sahabat, bertetangga dengan bertemu dengan Allah, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi Berkah Madani Center yang pertama adalah membangun Baitul Muamalah. Yang kedua, membangun Baitullah. Terus Yang ketiga, membangun Baitul Tarbiyah atau Baitul Quran. Yang keempat, membangun Baitul Mal. oke. Takbir. Luar biasa. Takbir. Insya Allah luar biasa teman-teman. Terima kasih. Itu sekelumit. Artinya belum pada lancar, ya kan? Bener gak? Ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi wajar belum tahu tujuan hidupnya. Sama, bukan tujuan hidupnya, belum clear tujuannya. Seperti kalau mau Mas Robi pulang ke Kota Agung udah clear tujuannya, udah langsung tergambar. Tapi kalau Mas Rakan suruh ke sana, saya kasih 1 juta, dia bingung dia, ya gak? Kayaknya nanti dulu takut dibegal dan sebagainya. Terlalu banyak mikir, belum ada tujuannya, ya nggak? Ngapain juga di sana misalkan, ya kan? Beli durian yang 2 juta Mas, jadi rugi kayak. Ya, kurang lebih gitu. Ini belum dijabarkan lagi. Tapi kalau ada yang mau mencoba menjabarkan, boleh. Apa itu maksudnya ini, terus apakah kita sudah sesuai dengan tracknya goal ini atau belum? Ya nggak? Apakah core value-nya, habit-nya, aktivitasnya, OKR-nya, semua kegiatan itu mengacu pada ini atau belum? Oke, apakah teman-teman, saya mau tanya ya, di BMC ada visi, nah ini tujuan, mau berlayar, ya nggak? Kalau kapal tuh dari Bakauni ke Merak, clear tujuannya. Kalau teman-teman nggak tahu tujuannya, sama kayak gini. Mungkin teman-teman kayak masyarakat pingin dapat hadiah nanti ke Jogja, ya kan? Oke, saya ke Jogja, udah nyampe sana, ketemu tukang becak. Terus bilang sama tukang becak apa? Tukang becaknya nanya apa kira-kira? Mau kemana? Pokoknya Bapak jalan aja terus. Ya enggak? Muter, Tugu, Jogja, terus Malioboro dan sebagainya, balik lagi ke tempat itu. Ditanya lagi nggak kira-kira? Mau kemana lagi? Gitu kan? Pokoknya Bapak jalan aja lah. Ya enggak? Sana Pak lurus, belok, pokoknya kemana ya? Kira-kira tukang becaknya gimana? Bertanya lagi, nggak mau nanya lagi, ya nggak? Mas, kamu tujuannya mau kemana sebenarnya? Pokoknya saya mau jalan aja lah. Ngerti nggak? Terus mau nggak ngelayanin dia, tukang becaknya? Gimana? Masih mau lagi? Goes lagi? Enggak. Mas, carilah becak yang lain. Kamu aja nggak tahu tujuannya, terus saya harus mengantarkan kemana. Paham nggak? Udah bayar seadanya. Itulah kalau hidup kita nggak punya tujuan. Nah, ketika kita masuk sebuah organisasi yang besar, maka ada sebuah tujuan yang jelas di situ. Nah, masuk ke sini itu punya tujuannya sama apa enggak? Oke, mau ke Palembang atau mau ke Merak, gitu kan? Kok naik kapal sini? Ya, di Palembang ada juga kapal, gitu kan? Kapal kecil. Tahu ya? Jangan sampai kita ngikutin sebuah organisasi atau sebuah sarana perjuangan di situ, sebuah wadah, sebuah kendaraan yang kita nggak tahu tujuannya. Kalaupun nggak ngerti, ya minimal tahu tujuannya kan. Kita naik bus sini ke Jogja,
pasti ada sesi di mana di situ tertidur, benar nggak? Yang bisa tidur ya, mungkin ada juga yang nggak tidur gitu kan. Kira-kira percaya nggak kalau supirnya nanti pasti nyampe Jogja misal? Kalau kita naik kapal, kira-kira pasti nanti nyampe Merak kok. Terus kita tertidur, terlelap di situ. Terus kita percaya nggak? Tapi kita teman-teman tahu nggak siapa ya nahkodanya? Siapa supirnya? Harus kenal nggak? Supirnya namanya siapa Pak? Tinggal di mana gitu ya nggak? Nah, kalau sudah tahu ya kendaraan yang sedang kita berada di situ, organisasi, dan nggak harus tahu juga siapa. Tapi ketika yakin ini tujuannya ke sini, paham nggak? Yakin banget nggak nyampe, ya nggak? Oke ya. Penting nggak siapa yang memimpin? Ya penting, gitu kan? Maka teman-teman lihat, oh iya on the track nggak? Saya mau ke Jakarta Pak, naik bus terus tidur. Tiba-tiba nyampenya Palembang, pasti negor dong, bener nggak? Ya Bang ya? Ketika suatu pemimpin, siapa yang mendrive di situ untuk mengarahkan suatu tujuan, itu tugas pemimpin adalah mengarahkan pada tujuan. Tujuannya kita mau ke sini. Yang mau ikut, ya enggak ya salah jalur, enggak? Nah, teman-teman adalah memastikan, oh ini udah pasti ngelihat, oh ini terpercaya, ya kan? Dan sebagainya, ya kan? Tapi ketika yang mengarahkan itu atau menyopiri itu, leadernya itu tidak mengarahkan pada tujuannya, kira-kira kita wajib untuk negor nggak? Kalau dia nggak mau, kita mau ngapain? Pindah, turun. Paham ya? Oh berarti organisasi tidak sesuai tracknya. Bisa dipahami? Kalau pimpinannya, leadernya, siapapun itu yang sedang hari ini menjabat, tidak pada track goal ini, maka teman-teman boleh tegur nggak? Karena teman-teman punya tujuan, benar nggak? Bapak salah Pak. Oh iya ya, salah. Bisa jadi begitu kan? Mapnya ini tadi salah, ternyata belum ada kuota. Paham ya? Namanya manusia bisa jadi salah nggak? Oke ya. Kitanya juga harus ngecek terus, benar nggak? Oh kapalnya benar arah ke sana, ya udah tidur, pede, nyampe Merak, ya kan? Selesai terus. Bisa dipahami ya, filosofinya sederhana ya. Nah teman-teman, ini tujuan kita seperti ini, visi. Kira-kira ada yang sevisi apa enggak? Untuk mencapai ini, sebenarnya ini prosesnya, tahu ya? Ikhtiarnya. Udah mulai nyambung ya? Ini memang belum saya deepkan lagi ke semua satya ya. Ini. Oke, ada yang ingin dapat ridha Allah? Saya. Masuk surga bersama keluarga besar? Saya. Yang punya ibu, bapak, ya, yang punya istri, yang udah anak gitu. Mau kan? Oke. Dan sahabat, orang-orang yang berjuang, gitu kan? Membersamai, bertemu dengan Allah. Mau nggak? Serta bertengkar dengan Rasulullah. Bener nggak? Siapa yang nggak mau ini? Nah, ada. Kalau nggak mau, udah nggak usah di sini. Salah jalan ini, ya nggak? Clear ya? Tapi kalau mau ya kita jaga. Setiap orang di sini berkewajiban mengingatkan, menjaga bagaimana organisasi ini sampai pada tujuan. Clear? Clear. Oke. Maka ada nggak di sini biar jadi orang kaya, orang sukses, dalam artian gitu ya, orang yang terkenal, ada nggak? Ya, ada. Di sini poin pertama adalah dapat ridho. Bahkan ada sebuah ya guru saya bilang, dia punya guru lagi mengatakan, kalaupun kita ini diciptakan oleh siapa? Allah. Ya Tuhannya Allah kan, kalau beda berarti nggak sejalan misalkan. Kita Tuhannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya suka-suka yang menciptakan nggak? Teman-teman punya kendaraan motor, suka-suka yang punya motor nggak? Mau dirawat ganti oli, silahkan sebulan sekali. Mau setahun sekali urusan dia, bener nggak? Clear ya? Mau dicuci atau enggak urusan dia kan? Maka sampai kayak gini, yang penting dapat ridho Allah. Kalaupun Allah ridho tidak masuk surganya Allah, yaitu nama suka-suka Allah. Bayang nggak? Kita siapa yang bisa maksa Allah? Dalam banget kan? Suka-suka Allah. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas kita sudah bagian niatnya adalah mendapatkan ridho Allah? Kalau enggak, segera diperbaharui. Oke? Jadi ini ya. Jadi saya tidak on the track pada tujuan ini, ya silahkan ditegur. Paham nggak? Ya sopir ngantuk bisa jadi kan? Kok berhenti Pak, saya masih mau lanjut. Ya istirahat dulu. Oh ya udah Pak, gitu kan misalnya. Tahu? Bisa jadi begitu. Ya. Maka setiap orang, saya biar dapat ridho Allah di organisasi ini,
Maka apa kontribusi saya? Nah gitu harusnya keren. Ini kalau teman-teman terinternalisasi setiap orang yang hari ini membersamai, maka luar biasa akan jadi inspirasi. Udah clear ya? Oke, ada yang sudah paham atau masih belum paham? Paham. Oke, ada yang mau satu orang bisa menjabarkan yang paling deep atau bisa memahami ini, mencoba ya. Nah, coba, nggak apa-apa. Dah habis itu. Oke, nggak apa-apa. Berani dulu kan, belum tentu benar ya. Nah, ya nggak? Yang mana, Di? Ya, apa yang kita sudah sampaikan hari ini semua, nah, gitu. Baik. Atau mungkin ada yang nggak pas di sini. Wis, keren banget kan gitu. Amat saya. Yuk, monggo ya. Ya kan semuanya. Dari yang dijabarkan tadi, sebenarnya pengasuh ingin kembali menentukan untuk menentukan kembali arah tujuan kita ini adalah untuk kesini isinya tujuannya. Jadi mungkin dari kita semua Nggak ada mungkin. ya bismillah dari kita semua kan tadi bagaimana tubuh itu pasti ada beberapa yang bergeser, sebagaimana niat ada hati yang mungkin tercampur. Hanya kita perlu mengulang, memperbarui niat itu untuk melihat kembali apa tujuan dari kapal kita. Sini kan jelas di visi dunia terwujudnya masyarakat madani berkarakter profesional, menjelaskan kepada kita agar kita menjadi masyarakat madani, masyarakat yang guyup, adem, tentrem, berkarakter profesional. Walaupun keguyuban tuh kita berdasarkan profesional, udah keren, profesional. Terus satu tadi aku sampaikan di pagi tadi, bagaimana air tadi, air yang bersih, jernih. Masyarakat madani kan jernih hatinya, bersih, udah nggak ada gil. Kemudian berprofesional, punya tujuan dan punya profesionalitas di semua individunya. Terus berakhlak Al-Quran. Sebenarnya ya base-nya dari dua itu, Al-Quran dan masjidan. Karena itu adalah sumber cahaya kita, Al-Quran dan masjid. Dan visi akhiratnya jelas mendapat ridha Allah. Pastikan segala aktivitas kita itu adalah dapat ridha Allah SWT. Karena kita punya, tadi yang aku sampaikan adalah berkumpul bersamanya di surga. Sebagaimana hari ini berkumpul, kita dikumpul lagi di surga. Dan ini adalah nikmat terbesar, kemudian bertemu dengan Allah. Nikmat terbesar kita nanti di surga adalah bertemu dengan Allah. Itu nikmat maunya pengasuh dan maunya semua dari kita itu walaupun belum ada yang tahu ya, tentang pendalaman dengan bertemu dengan Allah itu. Sebenarnya ini ada khilaf mana yang lebih utama, bertemu dengan melihat. Cuman kalau indra pribadi bukan merubah, nggak apa-apa bertemu aman. Melihat Allah itu yang lebih nikmat, sebagaimana di surat Al-Qalam. Serta bertetangga dengan Rasulullah. Nah ini yang terakhir, bertetangga dengan Rasulullah. Bertetangga dengan Rasulullah ini berarti speknya yang diinginkan pengasuh itu bukan di surga yang bawah, surga tertinggi. Bertetangga dengan Rasulullah itu bukan spek-spek murahan ecek-ecek. Makanya yang diinginkan pengasuh, semua dari kita itu punya spek di dunia yang keren, spek di akhirat juga keren. Melihat dengan Allah tuh, kalau ini semua dapat ini, melihat dengan Allah. Cuman ini yang nggak dapat semua, bertetangga dengan Rasulullah. Nggak semua orang dapat tetangga dengan Rasulullah. Mungkin surganya di bawah atau surga sisaan, udah habis di clean selesai baru masuk surga, gitu kan. Kalau bertetangga dengan Rasulullah nggak, dia speknya langsung. Ya, bertetangga dengan Rasulullah speknya langsung. Yang dia mengikuti Rasulullah, semua aktivitas Rasulullah, mengikuti semuanya. Bersiwaknya, tidurnya, apa namanya, dari muamalahnya sama kawan, muamalahnya sama siapapun itu tuh speknya bertetangga dengan Rasulullah. Jadi ya minimal mirip-mirip dan bisa lah tetangga, walaupun tetangga jauh kan lumayan ya gitu. Tetangga negara gitu ya. Tetangga jauh masih lumayan gitu. Singapura tetangga. Misinya kan jelas ini kan. Misinya jelas, dengan membangun Baitul Muamalah. 4 pilar ini yang kemarin ditanya, yang kemarin malam ditanya, semalam ya ditanya Mbah Ton, kenapa hilang? Nah tadi karena kebanyakan individualis dari segala sisi organisasi Islam itu adalah mereka membangun kerajaannya masing-masing. NU membangun kerajaan masing-masing, Muhammadiyah membangun kerajaan masing-masing. Misalnya Hanafi dia masa hanya mengkulturkan kepada organisasi masing-masing. Maunya BMC itu kita membangun Baitul Muamalah, membangun Baitullah itu buat membentuk masyarakat tadi itu.
biar semua masyarakat tuh makmur, jaya, bukan karena BMC tapi karena masjidnya yang bakal kita berdayakan semuanya gitu. Ya lewat tadi kita misi kita semuanya bagaimana semua masjid itu rata semuanya punya masyarakat yang madani dan profesional. Begitu. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Visinya ini nggak kaleng-kaleng ya, nggak. Saya pasti mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lah paling nggak. Boleh saya kasih satu poin ya, apa? Minimal di mana? Kalau sedikit satu ya, tadi saya ini tentang bertemu. Tadinya mau melihat gitu ya. Di surat Al-Kahfi itu bertemu gitu kan. Jadi saya taruh aja di situ. Ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Iya. Kalau ada hilaf ya tadi kan. Oh iya. Cuman dia ngambil yang melihat. Gitu. Ya, walau alam ya, itu karena kita mungkin kosakata bahasa Arabnya ya. Pokoknya itu menjadi perdebatan yang serius di situ karena lebih baik kita ketemu nggak gitu sama Allah ya kan. Masih amal kan. Siap. Melihat masih bertemu juga, betul Ya. juga. Mudah-mudahan gitu ya orang mau ya. Jadi setiap poin ini sebenarnya ada dalil-dalil ini ya. Nanti akan kita buat cari tahu dan itu kerja kita bersama. BMC nggak akan besar kalau setiap orang di sini tidak ikut juga memikirkannya di sini kan gitu kan. Nggak akan jadi apa-apa, ini hanya menjadi pajangan aja. Dan harapannya ini ke depan bisa dicopot mas, bisa jadi bisa dipahami setiap, oh ini BMC wajar, oh ini BMC ini pasti. Ini saatnya BMC ini udah pasti nih, ya nggak? Ria, sama kayak, oh ini Muhammadiyah nih, oh ini NU nih, udah bisa menjadi sebuah personal identity. Ya, itu seperti apa sih? Nah ini nanti akan di lain waktu ya. Nah itu butuh kontribusi ya, ide-ide dari teman-teman. Bagaimana semua ini, visi dan misi ini bisa terinternalisasi ke seluruh Satya BMC. Bahkan orang-orang yang kesini tuh terinspirasi. Ya nggak? Orang nggak kesini pun pengen kesini karena terinspirasi. Gitu ya. Dan itu setiap orang di sini yang punya visinya besar seperti ini kita bersama-sama. Maka nggak bisa dia sendiri-sendiri. Ya. Tuh, saya masuk surga, gimana caranya? Ya, nah, maka kita cari tahu caranya. Oke? Tugas kita bersama. Nggak bisa saya sendiri. Benar? Ada yang mau nanya satu aja. Ini bukan ke kelas ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Saya. Oke, silahkan mas. Tanya apa mas? Gak apa-apa. Ya, sebenarnya udah mendapatkan beberapa jawaban sebelumnya dengan pertanyaan ini gitu. Karena bertemu dan ada kesempatan langsung dengan pengasuh. Yes. Gitu kan. Ingin dapat versi yang cukup kerennya gimana ya gitu, tentang terwujudnya. Sebenarnya lebih ke kalau ngomongin visi dunia ini cara kita ya, cara kita mendapatkan yang spesial itu yaitu akhirat ini gitu. Nah, dalam upaya kita untuk berakhlak Al-Quran berbasis kemasjidan ini gitu, itu ada makna apa di balik itu Pak mungkin? Karena nggak banyak orang kan, ya banyak orang tahu gitu. Kalau mengejar kesuksesan itu ya kuncinya ya berlandaskan Al-Quran gitu kan. Namun ada sisi kemasjidan gitu. Ya tahu bahwa peradaban itu dari masjid gitu. Namun secara spesifik mungkin pengasuh punya meaning ya, meaningful tentang masjid gitu kan dengan BMC kita gitu kan. Gitu. Oke, cukup? Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Nah, hari ini saya akan terus intens, apalagi awal tahun, mengawal amal pendidikan, terutama di sini. Kenapa? Sudah disampaikan surau itu mukanya BMC. Ya inilah mukanya BMC nih. Nggak ada orang lain, bener nggak? Ya. Ketika, oh saya dari surau BMC, oh udah pasti itu mukanya BMC. Pasti tahu ini, hafal ini, dan mempraktekkan ini. Itu dulu ya, clear ya. Makanya nggak bisa singkat, akan terus kita gulirkan. Tapi kan ada pertanyaan yang menarik. Karena gini mas, tadi kata Ustadz Indah bertemu dengan Allah, ya nggak semua orang juga bisa ketemu. Bisa juga dia nggak mau ketemu. Nggak semuanya Ustadz. Ada yang masuk neraka dia nggak ketemu juga bisa jadi, ya nggak? Kagak mau ketemu Allah itu dengan orang-orang yang udah. Kayaknya sih begitu ya, kayaknya ya. Karena saya belum pernah. Apa? Yang masuk surga. Iya. Oke, yang masuk surga ya. Insya Allah bertemu dengan Allah ya. Nah ini kan ahli surga semua insya Allah. Tapi kita mau punya cita-cita yang sangat tinggi, bertetangga dengan Rasulullah. Bisa dipahami ya? Ini dengan cara apa? Nah, berakhlak Al-Quran itu ahlullah. Berbasis kemasjidan, punya mentality memakmur masjid, bagian dari ayat yang di sana tadi, ya enggak? Inama ya'mur masajidallah ya, atau bah 18 bahwasanya ahlullah itu kalau seingat saya dari guru-guru itu yang cinta Quran dan cinta masjid.
yang dia cinta Al-Quran, dia akan dijaga Allah. Kenapa? Ya itu ayat Allahnya dia jaga gitu kan. Orang ngomong diikutin gitu nggak? Dihafal. Bisa dipahami ya? Dipraktekkan. Nah, kenapa berakhlak Al-Quran? Istri Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana sih Rasulullah itu? Rasulullah akhlaknya seperti Al-Quran yang berjalan. Makanya bukan hafiz Quran. Yang hafiz itu Allah yang menjaga. Bukan manusia ya kan? Tapi hamilul Quran. Rasulullah seperti akhlaknya Al-Quran. Hamilul Quran adalah seperti orang hamil itu, membawa Al-Quran. Bukan terus kita dibawain terus, bukan. Tetapi Al-Quran itu sudah masuk dalam otak, pikiran, hati, bahkan perbuatan. Dan Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi Al-Quran. Oke ya. Terus berbasis kemasjidan, ya mau di mana lagi ketemu Allah kan gitu kan? Ini rumahnya Allah, pasti jadi keluarganya Allah. Itu kurang lebih di situ ya. Nanti kita akan bahas deep lagi ya kan di sesi selanjutnya. Nah, terwujudnya masyarakat madani itu kan hasil akibat dari kalau kita semua satunya profesional. Ada nggak yang nggak profesional? Ada, dia hafal Quran nggak profesional ya kan? Mengelola dakwah, mengelola keluarga. Sampai ada juga ya pisahan berapa kali gitu kan, nikah berapa kali. Kita kenapa? Berarti tidak memahami profesionalisme dalam mengelola keluarga. Nah, sampai ini kita bawa, ini sharing sedikit, saya buka di sini karena bisa mau ada sharing khusus yang udah keluarga. Mana yang udah keluarga? Nah, silakan disiapkan waktunya, akan diundang motivator terbaik, bawa istrinya, ya kan? Ya, visinya lagi kita buat, terwujudnya keluarga yang harmonis, samawa, berkarakter profesional, berbasis kemasjidan. Wih, jadi di keluarga kita bikin juga. Yang kedua, jargonnya adalah Great Inspiration Family. Jadi nggak bisa tuh jadi istri saya yang orangnya nanggung-nanggung ya. Makanya kemarin narasinya, bisa nggak kita sukses? Bisa, ya nggak? Tapi milih nyaman, kagak bisa. Paham nggak? Maka kalau jadi istri saya pasti nggak nyaman, ya nggak? Sampai dia beradaptasi menjadi kenyamanan baru. Ngerti ya? Tahajud nyaman nggak? Nggak nyaman awal-awal, bener nggak? Tapi karena terus dilakukan jadi kenyamanan karena dia menjadi kebutuhan baru. Clear ya? Itu contoh di keluarga. Maka saya juga pakai OKR. Saya juga pakai forecasting di keluarga ini. Januari itu bisa beli mobil baru. Nilai yang dikeluarkan di bulan Januari, ya enggak? Jadi income saya sebulan ternyata lebih besar pengeluaran ya gitu kan. Karena banyak yang kita bagi-bagilah. Orang tua, mertua, gitu ya. Oke, itu ada forecastingnya juga. Bagian dari terwujudnya profesional. Saya bilang lagi ke istri, tapi belum saya rakerkan. Ya, saya mau nanti rakerkan, nunggu momentum ya sama istri. Nih, goalnya, ini forecastingnya, ini OKR-nya, ini forecastingnya. Wah, keren ya? Jadi ilmu yang hari ini teman-teman pelajari itu juga dipakai di keluarga. Ya, level ustadz aja bisa pisahan, paham ya? Apalagi kita, hafalannya juga masih kurang gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Tapi biasanya sih orang yang nggak ngerti agama malah lancar juga, enggak juga ya. Bukan jadi jaminan, paham ya? Jangan jadi konten baru ini ya. Enggak ke sana ya. Paham ya? Kenapa terwujud masyarakat madani? Ya kan? Nanti dicari lagi deh ya. Yang saya ingat, yang mudah, mungkin teman-teman tahu Muhajirin Ansor. Bagaimana di situ dia Abdurrahman bin Auf juga safar atau hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Tapi di situ ada Ansor, kaum Ansor mau ngasih apapun, harta, istri, luar biasa. Itu akhirnya level, kalau di ini ada rukun usroh itu sampai level 6 madani. Ada ta'aruf, ya kan? Tafahum dan sebagainya. Itu panjang. Ya, kita harus bahas lagi itu nanti diinternalisasi. Oke? Nah, saya butuh juga kontribusi teman-teman yang gimana kita punya goal kayak gini nih. Sama, gimana kita mau ke Monas nih. Teman-teman ada ide apa ya biar cepat sampai, ya kan? Ya cepat mati berarti enggak. Cepat sampai dengan mudah, benar nggak? Dengan biaya yang seekonomis mungkin, benar nggak? Tapi dengan happy kan gitu kan? Kalau ridho Allah itu pasti happy dia. Jadi dicek lagi kalau kerjaan kita kok bikin sengsara, begini, berarti kita belum ke sini. Oke? Sulit ya pastilah, namanya juga berkarya ya nggak? Rasulullah kayak mana itu ya nggak?
Insya Allah kita akan bertangga dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita sedang berupaya mengikuti jejak Rasulullah semaksimal kita. Benar nggak? Kan dicari mana umatku kan gitu kan. Nah gitu. Nah, karena apa? Karena kita ikut membangun Baitullah nanti di lahan 50 hektar ya. Hari ini dengan yang ada maksimalin. Nanti kun fayakun itu ya, mudah bagi Allah ya. Nah, harusnya nanya yang ini nih. Kalau beberapa ekosistem lain, masjid lain, itu yang pertama ini kan. Tapi kan kita mulai dari kurang lebih gitu ya. Kalau ditanya, kok Baitullah nomor 1? Harusnya Baitullah. Bener. Tapi kita mulai dari sini. Di amal usaha, saya dari pengusaha, bisnis. Sehingga saya membangun surau, ya kan? Ini filosofisnya ya, nanti kalau ditanya. Terus kita harus membangun Baitul Tarbiyah, Baitul Quran, lumbung Quran dan sebagainya. Kayak tadi itu ngaji dan sebagainya. Sehingga menjadi satya yang terdidik, terpimpin. Gitu ya. Gen Z yang terdidik dan pimpin. Karena di situ ada tarbiyah, ada Quran. Bisa jadi ini nanti dipisah lagi, jadi 3, 4 di sini, Mas. Jadi 5 dia. Terus membangun Baitul Mal, rumah harta. Ke bawah lagi masih banyak, ada Baitul Hayat dan sebagainya. Kan baru pada mau mati ini, ya kan? Pasti mati, pasti dikubur. Nah, kita harus siapkan juga lahan kuburan kita. Namanya Baitul Hayat. Udah ya? Clear ya? Panjang ya kalau mau diskusi lebih mendalam, tapi nggak apa-apa, ini baru awalan. Monggo teman-teman atur lagi nih. Nah, ada ide apa ya menuju ini? Oke? Terima kasih banyak. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Untuk scan ini masuk ke bio linknya si ini ya, BMC ya. Mudah-mudahan nanti ya. Cukup ya? Clear ya? Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa sevisi, semisi, sesurga, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ya enggak? Pastikan 2025 menjadi Great inspiration. Nah, coba. Gimana great inspiration, Mas? Enaknya? Ini great, gede. Inspiration gini kali ya. Nah, gimana? Ada ide nggak? Great inspiration. Oh, Ide. gitu. Gimana, Mas? Inspiration. Ada ide nggak? Coba, ya. Atau great gitu nggak? Nggak tahu. Ayo, ada ide apa nih? Ya. Cepet yuk. Great inspiration. Keren kan? Oke, yuk. Boleh. Apa kata-katanya ya? Tagline. Apa tagline? The big great inspiration. BMC 2025 gitu ya. Boleh. Ya nggak? Boleh. BMC 2025 Great Inspiration. Langsung Oke. gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Selamat bergabung. Udah tanda tangan? Udah. Belum, Pak. Hah? Kalau tanda tangan sudah belum. Oh, sudah. Kayaknya. Harusnya sata-sata ngikutin ini dulu harusnya.